Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang terhormat Bapak-bapak Dewan Juri, rekan-rekan panitra dan panitia, Bapak dan Ibu pendamping peserta, dan teristimewa rekan-rekan kami penyuluh agama Islam terbaik se-Indonesia yang sudah bertahan sampai akhir ini. Terima kasih. Perkenalkan Bapak dan Ibu semua, nama saya Imamul Muttaqin SAG, panggil saja Imam. Saya berasal dari provinsi salah satu pemilik rumah makan terbanyak se-Indonesia. Bapak dan Ibu sudah bisa menebak, Sumatera Barat, Ranah Minang. Kami kebetulan cukup ramai supporternya Bapak dan Ibu, karena saya terakhir tampilnya. Baik Bapak dan Ibu, saya bertugas di Kabupaten Pasaman Barat, Kecamatan Gunung Tuleh. Izinkan saya di hadapan Bapak Ibu semua menyampaikan sebuah presentasi tentang inovasi saya berjudul Dawai, Dakwah with AI, yaitu konten digital berbasis Artificial Intelligence sebagai metode penyuluhan baru bagi generasi Z. Sedikit tentang saya alhamdulillah adalah seorang penyuluh agama Islam yang berhasil meraih juara 1 karya tulis ilmiah Al-Quran MTQ Korpri Nasional pada tahun 2024. Ini saya sampaikan karena pada presentasi saya dengan bangga menyampaikan bahwa saya penyuluh agama Islam Bapak dan Ibu. Saya sebelumnya juga telah berkiprah di cabang yang sama, meraih juara tingkat provinsi sebanyak 4 kali. Selanjutnya, kehadiran saya di sini Bapak dan Ibu, kalau bisa saya kasih slogan dari penais ke penais. Saya merupakan alumnus pelatihan konten kreator digital pada tahun 2023 dalam tajuk pembinaan penyuluh agama Islam milenial yang juga diadakan oleh Direktorat Penais. Jadi dari penais sekarang jadi ke penais lagi, Penais Award. Sebelum saya lanjut, saya ingin menyampaikan 2 pertanyaan yang cukup dijawab dalam hati saja Bapak dan Ibu. Pertanyaan yang pertama, seberapa sering, manakah yang lebih sering bapak-bapak dan ibu-ibu menyaksikan ceramah agama di masjid atau muncul di media sosial Bapak dan Ibu? Sudah dijawab di dalam hati ya Bang? Ya. Kemudian pertanyaan yang kedua untuk ibu-ibu, mana yang lebih sering ibu-ibu cuci mata lihat barang-barang di pasar atau menyaksikannya di e-commerce meskipun gak jadi beli? Silakan dijawab sendiri di dalam hati kita masing-masing. Saya ingin menyampaikan bahwasanya kita semua harus sadar bahwa media sosial ini merupakan dunia baru yang harus kita sadari bahwa pentingnya tidak bisa ditawar-tawar. Dia bagian dari hidup kita. Semua itu tidak berbahaya sampai saya temukan data ini. Ternyata sebagian dari pengguna media sosial khususnya generasi Z yang jumlahnya kalau kita sadari 74,93 juta termasuk saya di sini. Jadi mereka sudah merasa cukup mengaji lewat internet saja. Artinya penyuluh agama Islam perlu hadir di media sosial. Presentasi ini akan saya bagi ke dalam 3 babak. Yang pertama tentang kisah saya sebelum membuat inovasi ini. Yang kedua tentang masa sekarang, kemudian 3 target saya ke depannya. Saya sangat mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Kementerian Agama terkait perhatiannya bagaimana penyuluh agama Islam harus terlibat di media sosial. Karena itulah sejak tahun 2023 kami menginovasikan akun media sosial yang sudah ada kepada penggunaan konten berbasis Artificial Intelligence. Perlu diingat Bapak dan Ibu, tahun 2023 AI-nya belum se-booming sekarang. Belum banyak yang memakai AI. Kalau hari ini sudah pada bisa semua. Inilah kondisi KUA Gunung Tuleh akunnya sebelumnya. Sebelumnya isinya laporan pernikahan dan lain-lain sebagainya. Pada hari ini sudah lebih naik lagi sebenarnya. Ini adalah capaian akun KUA Gunung Tuleh pada hari ini, postingannya sudah 141. Inilah sebetulnya yang lebih membahagiakan kami. Tayangan KUA yang berada di desa ini Bapak dan Ibu sudah rata-rata tayangannya 9.000 dalam 1 bulan. Kalau dikalikan dalam setahun sudah puluhan ribu tayangan. Bayangkan ini cukup membahagiakan bagi kami karena kami hanya akun kantoran, akun KUA. Yang tidak kalah membanggakan bagi kami, yang menonton justru lebih banyak bukan pengikut. Artinya strategi kami sudah lumayan work dan lumayan berhasil. Tujuan metode penyuluhan baru menurut kami sendiri adalah bagaimana supaya membuat orang lain menyaksikan konten kita, bukan menyuruh orang lain menyaksikan konten kita. Membuat berbeda dengan menyuruh.
Ini adalah iseng-iseng berhadiah kalau saya bilang Bapak dan Ibu. Saya iseng lempar kontennya di TikTok. Ternyata apa yang sudah saya rintis 2 tahun lebih di Instagram langsung disalib oleh TikTok. Bapak Ibu bisa lihat nanti, kalau bisa sekalian follow TikTok saya, Penyuluh Gen Z namanya. Nah nanti ini sudah 2 kali FYP, sudah lebih dari 70.000 tayangan. Saya juga kaget Bapak dan Ibu. Penggunaan AI dalam konten ini ada beberapa aspek, namun yang sangat menaruh peran krusial adalah bagaimana AI mampu membantu saya untuk mengilustrasikan pesan keagamaan dengan cara yang sederhana, yaitu dalam pembuatan ilustrasi konten. Ini karya saya tahun 2016, sebelah kiri. Saya sudah hobi juga desain dari SMA. Sebelah kanan ini saya ciptakan kurang dari 5 menit. Sekalian saya mikirin promnya Bapak dan Ibu. Sebelah kiri 6 jam, jelek lagi. Lanjut. Ini hasil konten yang sudah kami buat, alhamdulillah, dari AI, berbantuan AI. Kami bagi untuk beberapa segmen, yaitu serial Ilmuwan Muslim tentang sejarah. Yang kedua segmen doa para nabi. Selanjutnya fakta-fakta keislaman, keajaiban Al-Quran. Lalu ini yang sangat kami kembangkan akhir-akhir ini. Kalau Bapak Ibu lihat nanti akunnya lebih banyak ke video, karena kami ingin kembangkan di sini. Terbukti viewersnya lumayan mengangkat menurut kami. Ini juga self reminder sesuai dengan permintaan pemuda yang sering kali ada masalah kebatinan. Ini tidak juga kami pakai untuk online saja Bapak dan Ibu, juga kami gunakan untuk pembuatan modul TPQ. Juga bahan ajar, bahan tayang untuk anak-anak. Upaya promosi konten kami gunakan melalui kolaborasi dengan akun pribadi kami yang jumlahnya 1000 lebih. Kemudian dengan akun penyuluh Pasbar. Selanjutnya juga secara offline mendatangi sekolah mengajak untuk memfollow akun ini. Alhamdulillah respon mereka positif, terlihat dari survei kami ini Bapak dan Ibu. Yang ketiga, apa yang ingin kami lanjutkan ke depannya? Yang pertama, kami ingin semakin bertumbuh. Bertumbuh dari sisi kualitas, karena secara pribadi saya belajarnya otodidak, bukan berasal dari ilmu komputer. Saya sarjana agama, ilmu Al-Quran dan tafsir Bapak dan Ibu. Jadi saya ingin terus bertumbuh, meningkatkan kualitas konten yang saya produksi. Kemudian yang kedua, meningkatkan kuantitas, terus bertumbuh lalu terus bertambah. Saya tidak merasa cukup dengan diri saya sendiri yang pandai. Maka kami sudah melaksanakan 2 kali pelatihan bersama IPARI Pasaman Barat untuk pembuatan konten digital. Saya tularkan semangat ini kepada teman-teman penyuluh yang lain. Alhamdulillah sudah mulai bisa satu persatu. Kemudian selanjutnya menambah variasi konten. Seperti yang Bapak Ibu lihat nanti kalau mau melihat di akun media sosial kami, ada beberapa versi konten, diantaranya mau kami kembangkan pembuatan komik, video-video animasi dan lain sebagainya. Kami ingin terus berkreasi dan bervariasi. Kemudian meluaskan jangkauan. Kami ingin lebih menyentuh berbagai platform. Sejauh ini masih 2 atau 3 platform saja. Kami ingin masuk ke ranah Facebook juga dan juga YouTube, tentunya YouTube Short dan lain-lain. Baik, intinya kesimpulannya saya sendiri merasa kita perlu ambil bagian dalam wacana dakwah, pertarungan wacana di dalam media sosial. Karena kita perlu sadari penyuluh tidak boleh lari dari tanggung jawabnya untuk mampu mengisi media sosial dengan cara-cara yang menarik. Kita tentu punya cara-cara kita sendiri Bapak dan Ibu. Ada yang bisa bikin video, ada yang bisa bikin vlog, kalau saya bikinnya pakai AI. Itu saja, terima kasih atas perhatiannya. Moga-moga kita bisa jadi gerakan perubahan, kita jadi agen perubahan dengan cara kita sendiri Bapak dan Ibu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Baik, silakan Dewan Juri. Ya, saya kira cukup menarik ya ini menggunakan AI, udah zamannya. Saya kira ini relatif baru ya. Karena memang ini artificial intelligence ini saya kira teknologi yang baru beberapa tahun terakhir lah di Indonesia khususnya. Pertama saya ingin memastikan kira-kira segmen sasaran dari berbagai karya-karya saudara ini targetnya di mana itu? Ya. Tadi kan ada yang sebelum itu baby boomers gitu ya. Padahal baby boomers itu generasi awal itu. Tahun 60-an udah jadi sasaran ya. Terus yang kedua, ini feedback tentu penting ya. Jadi kesuksesan sebuah konten itu tentunya adanya feedback dari netizen. Seberapa banyak, misalnya kalau yang perlu subscribe, seberapa banyak yang subscribe, kemudian seberapa banyak yang
viewernya, kemudian seberapa banyak di-share kembali gitu. Itu saya kira indikator sebuah konten itu mendapat respon dari netizen, tentu itu menjadi indikator. Kami ingin mendengar penjelasan dari saudara, silakan. Baik, terima kasih Bapak atas pertanyaannya. Untuk poin yang pertama kami akan bisa menjawabnya melalui data. Jadi konten ini memang kita sasarkan kepada generasi Z semula, dan itu alhamdulillah sudah menunjukkan hasil yang cukup signifikan. Karena dari capaian konten yang sudah kami sampaikan sebelumnya tadi, ada puluhan ribu viewers sejauh ini dalam sejak 2 tahun yang lalu, jumlah statistik usia yang kita lihat itu hampir 80% yang menyaksikan adalah generasi Z. Itu untuk sasarannya. Jadi alhamdulillah apa yang kami targetkan ini cukup membuahkan hasil. Kemudian yang kedua terkait dengan respon masyarakat. Kalau di media sosial tentu yang respon secara nyatanya bisa kita lihat di kolom komentar. Alhamdulillah untuk kolom komentar kami selalu ramai. Khususnya yang di TikTok, Bapak. Yang di TikTok saya temukan kemarin ada salah satu postingan yang sudah ratusan komentarnya, alhamdulillah positif dan menyatakan bahwasanya ini cukup menambah wawasan mereka melalui konten-konten yang ringan. Kemudian salah satu upaya kami juga bagaimana supaya jam tayangnya lebih panjang, karena kita jangan tertipu dengan jumlah view. Kadang-kadang cuma lihatnya 2 menit, 2 detik saja. Jadi kami tujuannya di awal itu bagaimana supaya konten ini dilihat orang sampai selesai, maka konten kami biasanya tidak lebih dari 1,5 menit. Dan juga di awal 5 detik pertama kami upayakan bagaimana mereka jadi penasaran. Jadi itu salah satu upayanya dan responnya sudah tadi disampaikan. Begitu Bapak. Oke, saya juga termasuk yang suka melihat produk-produk AI ya. Bahkan ada yang nyaris seperti orang asli gitu. Ya. Nah sekarang saya ingin tahu nih kemampuan ngepromnya saudara pemapar ini, apakah masih selevel kartun seperti ini atau memang sudah bisa sampai kemampuan prom yang mendekati realistik gitu? Ada nggak produk dari Iya, terima kasih Bapak. yang diciptakan? Iya, izin saya jawab Bapak. Jadi kalau yang ini memang saya inginkan sendiri, bentuknya seperti ini. Kalau Bapak bisa juga nanti mohon izin kalau berkenan lihat di konten kami. Ini salah satunya, saya sudah bisa sampai seperti ini Pak. Sebenarnya berbentuk foto pun saya sudah bisa, tapi saya rasa feel-nya kurang. Karena kesannya seperti manusianya gak ada ekspresi Pak. Ini tes saja, ini masalah selera saja. Tapi kalau saya alhamdulillah sudah bisa bikin yang realistik, namun saya lebih sukanya seperti ini Pak, 3D namun agak seperti animasi, karena lebih rasanya menjiwai gitu Pak. Ini tes saja, selera saja. Kalau bicara skill alhamdulillah sudah bisa. Gitu Bapak, terima kasih. Oke, karena ini konteksnya dakwah, kira-kira ragam kontennya seperti apa? Baik. Itu yang pertama, yang terakhir, tolong tampilkan yang videonya lah gitu. Yang berbentuk tayangan video Ya. dari hasil AI yang boleh? diproduksi. Iya, tapi mohon izin ada agak sedikit waktu Pak karena dari Instagram. Saya nggak nampilkan di slide karena beresiko tadi kelihatannya. Boleh nanti kalau lewat Instagram, kalau berkenan. Tapi saya jawab yang pertama dulu ya Pak ya. Baik, yang pertama mohon izin saya menjawab. Segmen yang kami gunakan adalah yang pertama tadi Bapak bisa, kita semua bisa saksikan tentang bagaimana kisah-kisah dari ilmuwan muslim. Saya kepengen sekali membahas ini, khususnya bagi generasi muda. Selama ini ingatnya penemu-penemu itu dari barat semua Bapak. Jadi mereka merasa gak perlu jadi muslim yang baik kalau mau jadi orang yang pinter. Makanya saya bikin salah satunya tentang sejarah ilmuwan muslim. Namun tenang saja Bapak dan Ibu, saya tidak bikin kontennya secara teknis sekali, tidak panjang urainya, tidak. Bapak Ibu bisa cek nanti, saya maksimal itu hanya gunakan 8 sampai 9 slide. Paling banyak 10, saya jarang sekali. Jadi saya sederhanakan kisah itu. Yang kedua, itu bisa untuk jadi acuan dari generasi muda. Kemudian selanjutnya ada doa para nabi. Ini sebenarnya doa-doa yang sudah kita tahu juga Bapak dan Ibu. Namun saya ingin ngasih tahu, doa ini bukan ujuk-ujuk ada loh dalam Al-Quran. Ini ada ceritanya. Saya pengen menceritakan ke generasi muda biar mereka lebih tertarik buat memahaminya. Selanjutnya fakta keislaman. Ini ada juga kaitannya dengan fikih, gak sengaja makan ketika puasa.
Saya bahas yang ringan-ringan saja Bapak. Yang sekiranya generasi muda gampang menyerap. Itu biar gak ngantuk saat tarawih, ya begitu-begitu saja. Tentang fakta-fakta keislaman. Kemudian keajaiban Al-Quran, saya pengen anak muda tertarik dengan Al-Quran. Salah satunya yang saya bahas, benarkah ada bahasa Indonesia dalam Al-Quran? Nah Bapak dan Ibu mungkin sudah tahu jawabannya. Jawabannya ada. Kata kapur. Nah, nanti, ya baik. Ini salah satunya Bapak. Nah ini sebenarnya saya mau bilang tadi, ini request dari objek penyuluhan saya Pak, yang self reminder. Karena anak muda sekarang suka galau Pak. Jadi mereka bilang gimana ya kalau dari sisi agama Islam merilis masalah kejiwaan ini, masalah galau ini. Jadi saya bahas yang renungan-renungan seperti ini Pak. Nah ini salah satunya. Terima kasih Bapak. Oke, terima kasih. Ya. Ada tambahan? Cukup. Baik, terima kasih. Silakan. Oh iya, saya baca salamnya. Terima kasih Bapak dan Ibu semua sudah bertahan sampai akhir ini menyaksikan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya Bapak Ibu, yakni dari kategori penguatan moderasi beragama, kami kocok seperti biasa. Oke, baik. 3 lagi Bapak-bapak, Ibu-ibu. Setelah ini berarti 2 lagi. Baik, kami panggilkan peserta dengan nomor PMB 149. PMB 149 atas nama Muhammad